Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan. Di video kali ini Mama Hasan mau share martabak jadul ya teman-teman. Ini tuh ada orderan, kebetulan ada orderan 50 biji martabak jadul. Isiannya rebung dan sayur wortel dan kecambah ya. Mau tahu kalian? Simak terus videonya sampai habis. Jangan skip supaya tidak gagal paham. Oke, pertama-tama aku sudah siapkan 500 gram rebung ya teman-teman. Ini sudah aku rebus dengan daun salam supaya baunya enggak pesing ya teman-teman. Kemudian ada juga 250 gram kecambah, kemudian 500 gram wortel. Nah, ini karena rebungnya dipotongnya memanjang, jadi untuk wortelnya aku juga memotongnya memanjang kayak gini ya teman-teman. Untuk cara motongnya kalian bebas, sesuai kenyamanan kalian, biasanya motongnya kayak gimana. Kalau aku dipotongnya kayak gini. Nah, kita potong-potong. Kalau untuk ukurannya usahakan agak kecil ya teman-teman, maksudnya tipis-tipis gitu, memanjang tipis. Untuk potongan rebungnya juga usahakan agak kecil gitu ya, jangan seperti kayak di sayur, jadi cenderung lebih lembut gitu ya. Untuk bumbu-bumbunya sederhana saja. Untuk bumbu ini 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, kemudian ada merica sebanyak kurang lebih 15 butir ya teman-teman. Kemudian kita blender. Setelah kita blender, kemudian ini aku tumis-tumis sebentar. Setelah bumbunya tanak, kita masukkan untuk yang pertama itu wortelnya ya teman-teman, karena rebungnya kan sudah direbus, jadi yang keras gitu lebih cenderung ke wortelnya. Nah, setelah wortel, rebung, kemudian kita bumbuin juga 2 sendok teh garam, 5 sendok makan gula, kemudian 2 bungkus royco kecil. Nah, untuk pemakaian bumbunya ini sebaiknya sesuaikan dengan selera kalian ya. Ini untuk selera Mama Hasan dan konsumennya Mama Hasan. Nah, terakhir kecambah, kemudian yang terakhir juga cek rasa. Ini penting banget. Nah, untuk kulitnya di sini aku sudah siapkan 1 kg tepung terigu, 8 sendok tepung kanji, kemudian 2 butir telur. Nanti juga dibumbuin juga dengan 1 sendok teh garam ya teman-teman. Setelah garam, kemudian 1 sendok maksudnya 1 bungkus royco kecil juga. Nah, tambahkan juga untuk airnya 220 ml air ya. Nah, karena di sini Mama Hasan maunya cepet kalis gitu ya, karena adonannya 1 kilo lumayan banyak, jadi aku mixer aja supaya lebih cepat. Setelah lembut itu kita masukkan 3 sendok makan minyak ya teman-teman, supaya adonannya itu nanti cepet dan mudah dicetaknya. Nah, untuk cetaknya seperti biasa kita cetak kayak kulit risol gitu ya. Nah, tapi ini nanti nggak perlu dipanerin karena ini kan versi yang jadul ya. Ini bukan yang kulitnya, ini kulit bikinan sendiri. Jadi ini dulu itu lumpia, sebelum ada kulit lumpia yang beli itu ada lumpia basah kayak gini ya teman-teman, cuman basahnya tetap digoreng. Jadi versi yang jadul kayak gini lumpia itu. Dulunya waktu kecil aku biasa lumpianya kayak gini ya teman-teman, tanpa ada panirnya. Kemudian ini langsung nanti setelah selesai kita goreng. Oh ya, maaf banget ya teman-teman, lama Mama Hasan nggak upload video karena dikarenakan ya kesibukan. Di samping itu Mama Hasan juga lagi sedikit nggak enak badan ya teman-teman, ini lagi pilek. Oke, kita lanjut bungkusnya. Kita selesaikan untuk pengisian
isi lumpianya ya teman-teman. Nah, di sini sambil nyetak seperti biasa karena aku punya cetakannya masih satu teflonnya gitu ya. Jadi sambil cetak kita sambil isi untuk lumpianya ya teman-teman. Maaf banget untuk video kali ini juga suara Mama Hasan kurang pas gitu ya, karena ini sedikit gak enak badan ya teman-teman. Doain cepat sembuh ya teman-teman buat aku nanti supaya lebih bisa konsisten lagi upload videonya. Nah, di sini setelah selesai semua nanti aku langsung goreng ya. Jadi untuk lumpia jadul ini tanpa dipanerin dan langsung kita goreng. Nah, di sini aku gorengnya sedikit dulu ya teman-teman, karena sebenarnya Mama Hasan juga lama banget nggak bisa, maksudnya nggak bikin untuk kue yang satu ini, kue jadul yang satu ini, lumpia jadul ya. Jadi sedikit kesusahan juga untuk menyesuaikan adonan resepnya, kemudian cara gorengnya juga. Nah, di sini sedikit bocor ya teman-teman, digorengnya isiannya itu jadi sedikit keluar. Nah, di sini Mama Hasan juga berbagi resep buat kalian yang pengen bikin untuk lumpia jadul kayak gini. Jadi supaya kita gorengnya nggak lengket kemudian nanti isiannya keluar, itu kita tepungin dulu kayak gini. Untuk pemakaian tepungnya bisa tepung terigu atau tepung kanji ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, jadi berbeda ya teman-teman, nggak jadi mulus gitu, nggak mudah pecah kalau kita tepungin dulu, karena kan kita nggak panerin ya teman-teman. Jadi kalau nggak kita kasih tepung nanti lengket, kemudian adonannya itu bisa keluar. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman, lumayan cantik. Ya kalau untuk gorengnya ini sebaiknya agak matang ya, karena nanti kalau kurang matang, kalau cuma aku coklat biasa gitu nanti bisa kempes ya teman-teman, kurang cantik. Nah, untuk pengemasannya 50 biji orderan kita kali ini kita kasih kertas gitu ya teman-teman, kertas roti, supaya mengurangi minyaknya di sini, karena lumpia basah jadul itu lumayan berminyak ya teman-teman. Sebenarnya Mama Hasan kurang suka, cuman karena konsumennya orderannya yang kayak gini lumpia jadul, jadi ya kita buatkanlah yang jadul kayak gini tanpa dipanerin. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.